Pas pulang dari asrama karena aku dieliminasi, papaku baru cerita, iya papa ngutang. Papa ngutang buat, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya, mereka berdua lah yang nganterin aku, yang support banget sama aku. Buat yang sayang sama ayah ibu, jangan lupa like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk update video terbaru. Oke. Saat itu pun aku udah mikir kayak gitu, walaupun aku belum punya anak, tapi saat itu aku udah mikir karena memang gila ya orang bokap gue tuh segalak itu. Jadi ada satu momen saat itu papaku tuh punya gelas kesayangan dia ya, gelas beling. Aku kepleset, gelas itu pecah. Dimarahin. Papa nggak mau tahu, kamu harus beli gelas yang sama. Anak SD, rumahku tuh belakangnya terminal Cimone. Belakangnya lagi tuh ada kayak Ramayana ya. Aku disuruh jalan kaki sendiri anak SD. Beli gelasnya. Saat itu kesel dong. Kesel banget, kok tega banget ya. Gitu. Tapi pas berjalan ke sini-sini aku tahu tuh, gue tuh harus tanggung jawab. Sama hal-hal yang gue lakuin. Gitu. Jadi konteksnya bukan bokap gue galak ya, nggak kesana gitu. Terus akhirnya pas setelah dream band itu aku yang setelah papa stroke itu aku langsung yang gue harus ngasih apa nih? Gue harus berdiri sendiri nih. Ya mungkin ini bekal yang gue akhirnya dapat. Ternyata perjalanan itu yang ngebuat gue jadi kuat. Perjalanan bokap marah-marah itu yang bikin gue akhirnya, oh ternyata gue harus mandiri lebih cepat. Gitu. Itu yang akhirnya gue serap. Oh, gue sayang banget nih. Bukan malah benci, gue sayang banget. Entah kalau misalkan gue jadi anak yang, maksudnya didikan orang tua yang apa aja dikasih ya, itu bisa yang bokap stroke kelar, nggak jadi apa-apa. Tapi ternyata pas lagi dipikir-pikir, Allah sayang ya, bokap gue sayang ya, gitu. Walaupun gue harus sakit-sakit, ya dimarahin. Zaman dulu tuh dipukul pakai sapu lidi, ya gitu-gitu. Ya memang harus dilewatin ternyata dan buktinya Allah ngebuktiin kan, kayak begini emang harus kayak gini. Papa mengajarkan pelajaran hidup berarti banget. Iya kan? Mama yang melembutkan, melunakkan itu. Pada saat lihat kondisi papa, tante sempat bilang apa yang harus aku perbuat nih buat papa. Dalam artian gini, melihat flashback papa ngebentuk Tantri ya, terus papa akhirnya sakit. Tantri kan sempat bilang apa yang harus aku berikan. Pertama-tama itu apa yang terpikir sama Tantri, gue harus ngapain nih gitu pas papa sakit, gue harus ngapain apa ini bokap ya, kondisinya tuh nunjukin apa yang bokap gitu. Kondisinya tuh aku belum di kotak, aku tapi udah di dream band ya. Jadi dream band itu aku Ares band namanya. Tapi nggak jalan lah intinya, ya segitu-gitu aja gitu. Belum ada income sama sekali. Terus mikir, saat itu lulus SMA aku dapat beasiswa. Papaku stroke. Langsung, Tante nggak usah kuliah apa, masih ada adik, masih ada Gilang, dia kelas 1 SMP. Papaku di situ nangis. Mungkin ada perasaan ayah yang gue tuh pengen banget gitu ngasih yang terbaik ya, pengen sekolah yang baik, pengen ngejar cita-cita gitu. Tapi kan kondisi ya akhirnya kayak gitu. Akhirnya ya gue nggak bisa maksa gitu. Ya mungkin ini cara yang terbaik gitu. Gue harus ngalah. Gue nggak mau kuliah, gue perempuan. Gue perempuan, ujung-ujungnya gue di dapur. Mikirnya saat itu begitu ya. Udah deh, ya gimana caranya? Pokoknya Gilang harus sekolah. Karena papa itu bukan pegawai negeri yang dia dapat rutin tiap bulan pensiunan gitu kan. Akhirnya dia harus pensiun dini kan 53, pensiun 55. Nah di situ peran mama muncul. Wah itu mama luar biasa banget. Kalau ingat zaman dulu yang sampai di bentak-bentak, terus ada momen dia harus merawat suaminya. Dia justru bukan benci, malah jadi tambah sayang. Itu yang bikin aku tuh pelajaran banget gitu. Berarti sama orang yang benci sama kita malah kita nggak boleh benci, justru kita harus sayang gitu. Mama tuh ibu rumah tangga banget, dia nggak punya background apapun ya. Lulusan SMP,
pikir gimana cara, ayo deh, ya udah, mah tante jualan ice blend deh, satu tuh pop ice. Nanti jualan pop ice ya, mah. Mama jualan nasi uduk, pagi-pagi. Siang jualan sayur. Gak apa-apa, udah yang penting buat makan kita harian gitu. Yang sebisa mungkin jangan utak-atik uang pensiunan papa. Terus, ya udah berjalan beberapa waktu. Aku sempat ngelamar jadi SPG, gimana cara, tapi ditolak, akhirnya kurang cantik mungkin ya. kurang girly. Terus ya udah berjalannya waktu, kita banting tulang, itu titik terendah keluarga kita deh. Allah kasih mukjizat di situ. Masya Allah. Aku diterima di kotak. Ketika aku diterima di kotak, aku bilang ini, Mah, Pah, kalau tantri jalan nih sama kotak, uang tantri pertama buat naik haji papa mama. Itu aku langsung, mama papa aku langsung, ya Allah, karena mereka tuh pengen banget, tapi kan nggak ada uang, ya kan? Kalau ngandelin uang pensiun habis. Tolong doain ya, tolong lancarin semuanya. Ya didoain. 2 tahun nggak ada kegiatan tuh kotak, masih gitu aja. Ngeluarin album. Tolong doain ya Ma, Pa. Tante butuh banget doa mama papa. Tante pengen banget mama papa naik haji. Iya. Doain segala macam. Bayangin ya Dini, Masya Allah banget ya. 3 bulan setelah aku keluarin album, itu cuma promo di Dahsyat Inbox yang cuma berapa sih, 1.500.000 ya kan, 3 juta. Itu kumpul 30 juta. 30 juta untuk haji apa, bukan ONH, anak berapa sih? Haji umum ya, haji reguler ya. Mereka udah daftar. Aku ya Allah, aku langsung ya Allah, ini benar-benar aku tuh ngerasain memang udah apapun yang aku pengen, aku cuma minta restu sama mereka, udah itu doang. Apapun itu sampai detik ini. Udah berjalan nih, mama bilang aku 30 juta baru, aku lupa deh 30 juta apa 60, aku lupa ya, pokoknya udah lama. Terus mama aku bilang, "Mah, itu tuh kalau haji umum berapa hari? 30 hari. Papa stroke. Papa stroke nggak bisa jalan, Din." Kan mama juga kan istilahnya ya gini. Mama kan bukan orang yang melek sama hal-hal kayak gitu ya. Jadi aku pun takut ninggalin mereka berdua, ngelepas mereka berdua gitu kan. Mah, doain ya. Jangan berangkat dulu deh kalau bisa. Tante minta doa ONH ya, Mah. 3 bulan ditambah sama Allah ONH plus mereka berdua bisa berangkat. Masya Allah. Aku lagi. Ya Allah. Gak tahu selancar itu gitu. Langsung dijabah sama Allah, terus aku ngerasa oke, berarti memang apapun yang aku pengen aku harus minta sama mereka gitu. Terlepas dari background masa lalu yang seperti apa gitu. Memang jalanku tuh lancarnya ya sama doa mereka, udah ridho mereka gitu. Udah dari situ papa ngomong gini, nggak usah lah, ntar aja hajinya. Tantri pengen beli mobil kan, enggak, doain Tantri aja di sana, beliin rumah, beli mobil, apa yang pengen ini doain di sana aja, pasti dijabah. Mereka berangkat, mama bopong papa pakai itu, aku diceritain ya Allah, Masya Allah. Tapi Masya Allah ya lagi Dini, papa nggak bisa jalan ya di Indonesia, sampai sana jalan tegak. Masya Allah. Aku langsung ya Allah Akbar ya Allah. Tapi mama bilang ini, mungkin ini obatnya papa ya, pulang dari sana sehat Dini. Alhamdulillah, Masya Allah. Maksudnya dibilang sehat fisik tuh enggak ya, tapi sampai detik ini dia bisa jalan sendiri, itu Masya Allah banget. Itu aku langsung ya Allah Robbi. Jadi memang Allah tuh sayang. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir, level-level kehidupan aku tuh anak tangganya tuh benar-benar step by step banget. Dari yang titik rendah tiba-tiba langsung dikasih seindah itu gitu sama Allah. Langsung ya Allah. Dari situ sampai detik ini apapun itu aku minta tolong sama mama papa. Selalu minta tolong sama papa. Sama ini. Jadi aku pernah ikut pengajian. Minta tuh sama orang tua. Paling mulia tuh emang dari ibu. Lebih mulia lagi kalau masih punya nenek, minta sama nenek. Aku masih punya nenek satu-satunya nenekku. Setiap kali aku nengok nenekku di Jogja ya, sendirian. Dia nggak mau pulang ke. Sekarang pun sendirian. Dia nggak mau, hidup matiku di rumahku sendiri.
Sampai kemarin aku ke Jogja, aku ajak ke Tangerang atau ke mamaku ya, ke Tangerang nggak mau, ke Jakarta nggak mau, udah kalau kangen kesini. Aku minta apapun sama beliau. 2 hari kemudian aku dikasih berlimpah ruah lagi. Aku kasih uang ya misalnya, Mbah ini disimpan ya buat jaga-jaga. Ya berapa gitu, dibalikin sama Allah, Masya Allah sebanyak itu gitu. Aku langsung yang, oh berarti ya memang nggak cuma ucapan aja itu si Ustadz ngomong istilahnya ya benar gitu, buktinya nyata dan itu sering banget aku temuin gitu. Maksudnya jadi sekarang tuh gini, ketika orang tua kita memang masih ada, manfaatin, minta doa yang baik. Iya betul banget. Nah ini luar biasa maksud Tantri, Masya Allah ini sebegitu ceritanya Tantri, maksudnya dalam perjalanan Tantri ternyata Allah mengemas ujian itu yang pada akhirnya Allah memberikan hadiah yang luar biasa buat Tantri. Pada saat itu Tantri belum berkeluarga, terus Tantri menikah dengan Panda ya, dengan Kak Arda. Tantri adalah sosok, kan bisa dibilang perempuan itu adalah cinta pertamanya ayah kan. Minta izin nikah nih. Ngelihat cerita Tantri sama Papa itu kayak memang mungkin Papa tipenya bukan romantis dalam ucapan, tapi dalam tindakan. Papa melepas Tantri seperti apa sih waktu menikah, dan apa yang Tantri dapatkan atau melihat usaha sayangnya Papa ke Tantri dalam tindakan apa sih, walaupun mungkin dalam ucapan Papa nggak pernah nyebutin atau nggak pernah menyampaikan. Sampai detik ini pun mungkin aku lupa, semoga aku lupa ya. Tapi seingat aku hampir tidak pernah Papa ngomong, Papa sayang sama kamu. Secara kayak gitu, I love you, itu nggak pernah. Tapi Papa nunjukinnya tuh lebih ke, ya pelukan. Kalau pas mati lampu tuh kita nyanyi-nyanyi, aku di pangku. Sampai detik ini pun aku ingat. Dan alhamdulillah aku bersyukur aku dikasih ingatan-ingatan yang baik, bukan ingatan-ingatan buruk. Gitu. Lebih banyak ingatan baik. Terus sampai di titik aku mau nikah, papaku tuh kan susah untuk ngomong. Tapi aku minta tolong. Tante minta tolong, Pak. Tante anak perempuan Papa satu-satunya. Tolong Papa jadi wali nikah wali nikah Tantri nggak mau diwakilkan. Tantri nggak mau Gilang adikku. Tantri nggak mau. Pokoknya Tantri mau Papa. Iya, Papa nanti belajar ya. Jadi dia tuh menuju ke pernikahan itu dia terapi mulut, terus tiap pagi tuh senam mulut, terus pas lagi hari H itu Masya Allah Din, lancar Din. Aku ngeliat, aku kan nggak lihat ya, aku nggak nemenin kan. Terus aku dengar, aku lihat videonya, ngeliat video asli aku langsung, ya Allah, Papa tuh sayang banget gitu dengan keterbatasannya. Bahkan untuk ngomong aja pengen ngeces ini enggak. Itu memang ternyata orang-orang tuh sayang tuh ya nggak perlu yang sampai I love you gitu-gitu. Mungkin untuk para laki-laki mungkin agak sungkan untuk ngomong-ngomong kayak gitu. Akhirnya aku tahu, tapi ternyata tindakan-tindakan itu yang akhirnya ya Allah, Masya Allah, aku tuh dikirimin Papa yang segini luar biasanya, ngajarin banyak hal gitu. Itu. Dan itu alhamdulillah lancar ya Tan ya? Alhamdulillah banget, nggak ada ngulang, ya beliau hanya baca kan, tapi nggak ada kata-kata yang nggak kedengar tuh fasih. Ada wejangan apa dari Papa pada saat Tantri menikah? Kalau pas menikah sih kan Papa udah susah ngomong ya. Tapi mungkin wejangan lebih dari Mama ke aku sih. Gitu. Dan aku merangkum dari kehidupanku yang sebelumnya. Maksudnya aku ngeliat pelajaran-pelajaran dari sebelumnya. Nggak ada yang gimana-gimana. Paling Mama cuman pesannya ya kalau ada masalah jangan pulang. Gitu. Selesaikan dulu. Tante lihat Mama kan. Mama sama Papa gimana, segimana buruknya Papa, jangan pernah sampai orang tuamu tahu. Terus segimana capeknya kamu, ya berbakti sama suami. Lebih ke sana sih, nggak yang gimana. Dan mungkin karena memang Mama kan di Tangerang, jadi lebih deket kan. Kalau misalnya ada apa-apa, misalnya lebih ke contoh sih kalau Mama tuh jarang banget untuk ngomong-ngomong yang gimana. Oke. Mungkin Tan,
Papa jarang ngomong secara romantis. Tante juga jarang berarti sama papa mama. Atau suka sekarang atau mulai sekarang udah mulai? Sekarang, setelah aku punya anak. Sekarang setelah aku punya anak, aku akhirnya tahu merasakan jadi orang tua ya. Beratnya mereka, ya capeknya mereka. Gitu. Gila pas lagi lahiran nih. Lahiran anak pertama, mamaku setia banget nemenin. Aku kan mau normal ya. Terus aku minta maaf, minta ampun. Anak pertama, anak kedua. Tante minta maaf ya, Ma. Tante banyak salah. Sukanya ngejudge aja zaman dulu sama orang tua. Mama tuh gini, papa tuh gini. Tapi pas udah jadi orang tua, ternyata nggak gini gitu rasanya. Makanya aku langsung, ya Allah, beruntung banget orang tua aku masih ada. Minta maafnya gampang, nggak kebayang kalau udah meninggal, beneran. Jadi manfaatin waktunya beneran. Tantri, ada nggak lagu spesial yang ciptain Tantri buat sosok kedua orang tua? Ya, jadi ini gak promo ya, tapi memang selipan lah. Gak apa-apa. Jadi memang ada satu lagu di album Kotak yang baru nih, judulnya Di Atas Cinta. Kebetulan bikin Kotak, terus yang ciptain liriknya aku. Di situ ada kata-kata jauh berkelana, aku hampir lupa yang ku cari tak jauh dariku. Itu kayak gue tuh udah kemana-mana. Iya. Tapi gue tuh kayak ngerasa ternyata yang paling orang terdekat ini yang sayang sama gue. Statement yang paling kuat lagi di refrennya. Gimana lupa ya? Gimana caramu denganmu aku belajar sesuatu. Di atas cinta rasa ikhlasmu, pengorbananmu. Aku tahu yang kau lakukan, aku tahu. Itu Dini, lagu itu memang untuk papa aku sama mama aku. Jadi aku tuh pas lagi bikin lirik itu ngebayangin mereka turun ke jalan bagi-bagi pulsa. Sampai detik ini tuh aku masih ngebayangin muka mereka. Jadi pas lagi aku take lagu ini, aku tuh pindah 2 kali studio, aku nggak kuat nyanyi, jadi aku nangis. Jadi emang lagu ini tuh bener-bener menginterpretasikan untuk orang tua kita deh gitu, untuk anak-anak Kotak, untuk orang-orang yang dengar. Bahwa memang di atas cinta tuh ada keikhlasan pengorbanan orang tua. Keikhlasan dan pengorbanan orang tua, ya. Dan itu akan selalu kita dapatkan sebagai seorang anak ya, dari orang tua. Keikhlasan dan pengorbanan orang tua. Dan ini jadi hadiah juga buat papa mama. Betul. Ada itu pas jadi lagu ini langsung mah dengerin ya. Papa aku langsung nangis, mamaku nangis, kita pelukan bareng-bareng bertiga. Jadi memang ya itu tadi kan bentuk rasa cinta kan nggak mesti yang I love you. Ya, pelukannya udah. Tantri boleh nyanyi lagunya? Boleh lagunya? Tantri nyanyi lagunya. Tadi kata Tantri bilang bentuk kata cinta tidak usah selalu dengan ucapan, dengan bukti. Tantri bisa nyanyi. Dan Tantri mungkin waktunya sekarang berikan kata-kata terbaik Tantri buat mama papa. Oke. Dengan perjalanan hidup yang up and down, bukan berarti Tantri jadi anak yang dendam apa segala macam dengan masa lalu. Kalau disuruh balik ke masa lalu, justru aku nggak mau balik ke masa lalu. Aku bersyukur dengan kondisi saat itu yang membuat aku menjadi seperti ini. Punya keluarga yang benar-benar sangat saling melengkapi. Terima kasih banyak mama papa udah ngasih pelajaran luar biasa. Udah ngebikin Tantri jadi anak yang kuat. Udah bikin Tantri jadi anak yang bisa bertanggung jawab akan hal apapun. Pokoknya makasih banyak buat semua pengorbanannya. Lagu ini buat mama papa ya.
Denganmu aku belajar sesuatu. Di atas cinta rasa ikhlasmu, perjuanganmu aku tahu. Yang kau lakukan aku tahu. I love you. Udah? Masya Allah. Masya Allah banget Tantri hari ini ceritanya, ngobrol-ngobrolnya, begitupun juga dengan lagunya. Terima kasih. Semoga bisa menginspirasi yang lainnya. Amin, 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 amin. Insya Allah di atas cinta ada ikhlas, ada dan juga ikhlas pengorbanan. dan pengorbanan, dan itulah orang tua. Ternyata kita kemana-mana nyari semua dan segala macam, surganya ada di rumah ya. Iya, betul. Orang tua ya. Luar biasa sekali. Semoga tayangan hari ini ceritanya Tantri bisa membuat sobat silaturahim semakin cinta dan semakin sayang lagi sama orang tua. Mumpung orang tua masih ada, minta Itu yang dia. banyak, sayangin yang banyak, Iya. ciumin yang banyak. Peluk langsung. Mungkin Kalau banget. punya salah langsung minta maaf. Betul. Sekarang bisa langsung telepon mama papanya kalau udah lama ketemu. Kalau belum pulang, yuk pulang yuk ketemu Bener. orang tuanya. Bener. Oke, terima kasih lo udah diterima dengan baik di sini, Sama-sama, sobat Dini. silaturahim. Sama-sama. Teman-teman juga ada di sini. Sekali lagi mohon kalau salah kata ya. Ya, sama-sama. Maaf ya, Tantri ya, terima kasih udah cerita juga di Seneng sini. banget aku dikorek-korek masa lalu langsung yang, oh ya Allah, aku mau telepon mamaku dulu. Masya Allah. Oke, kalau gitu sekali lagi sobat silaturahim, sayangilah ayah, sayangilah ibu, karena ridho Allah, ridho ayah ibu. Semoga kita bisa ketemu lagi insya Allah di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang sayang sama ayah ibu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk update video terbaru. Aduh, Masya Allah. Ini acara apa sih? Habis air matanya. Kayak cuma satu acara ini deh yang bikin gue nangis dari awal sampai akhir. Ntar sama Arda lebih parah lagi, siap-siap. Mana Ridho ya? Siap-siap loh Arda.